Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini tanggal 12 Agustus 2025 tentu akan ada pembukaan Piala Kemerdekaan tahun 2025, di mana Piala Kemerdekaan ini itu adalah sebuah mini turnamen yang diperuntukkan untuk ajang pemanasan atau uji coba bagi tim nasional U17 sebelum berangkat ke Piala Dunia U17 pada bulan November mendatang. Nah, tentu di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bahwa pelatih tim nasional Indonesia U17, Coach Nova Arianto, akhirnya memberikan keterangan atau membeberkan sebuah alasan kenapa sedikit sekali para pemain diaspora yang bergabung atau dipanggil di turnamen Piala Kemerdekaan ini. Padahal kita tahu bahwa ketika Coach Nova Arianto ini menggelar pemusatan latihan bersama anak-anak tim nasional Indonesia U17 di Bali pada tanggal 7 Juli hingga 10 Agustus kemarin, tentu itu banyak sekali para pemain diaspora yang dipanggil gitu. Kurang lebih ada sekitar 9 ya kalau tidak salah para pemain diaspora yang dipanggil. Tetapi hanya ada 3 kalau tidak salah ya yang dipanggil bergabung untuk ikut dalam turnamen mini ini, Piala Kemerdekaan. Nah, akhirnya Coach Nova Arianto ini membeberkan alasannya kenapa sih. Tentu kita bertanya-tanya gitu, kenapa para pemain yang sudah dipanggil banyak itu pemain diaspora tetapi ya pada akhirnya tidak dipanggil gitu. Buat apa kalau gitu, tidak, kalau memang pada akhirnya tidak dipanggil gitu, buat apa diikut sertakan dalam proses TC itu. Nah, sebetulnya dari 9 itu ada 3 nama sebetulnya yang menarik perhatian. Nah, saya akan bacakan ya. Yang pertama itu ada Mike Rajasa Hoppenbrouwer, itu merupakan kiper dari FC Utrecht U17. Lalu ada Nicholas Indra Mejosun, ini adalah striker yang berasal dari klub Rosenborg di Norwegia, tentunya di kelompok umur. Dan yang terakhir itu ada gelandang Lucas Rafaeli atau yang biasa dikenal dengan Lucas Lee, itu yang bermain di klub Ballistic United Amerika Serikat. Nah, jadi Coach Nova Arianto ini ketika pemusata atau TC kemarin di Bali itu selama 1 bulan itu dia memanggil beberapa pemain ya untuk opsi tambahan itu. Ada para pemain diaspora, tentu ada hasil pemantauan dari EPA, dari Piala Suratin, begitu pun juga dari Liga Top Score ya, itu untuk melihat bagaimana untuk nantinya menambah untuk kedalaman skuad dari timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17. Nah, tentu ketika para pemain diaspora yang dipanggil ini yang banyak itu, tim pelatih begitupun juga dengan federasi itu mereka mengecek terkait dokumen-dokumen dan juga garis keturunannya seperti apa, dan memang ternyata ditemukan bahwa ada beberapa yang memang pemain ini tidak memiliki paspor Indonesia. Begitupun juga orang tuanya belum memiliki paspor Indonesia, sehingga nah ini menjadi masalah gitu ya, baik faktor teknis maupun non teknis gitu. Berbeda kasus dengan beberapa pemain gitu ya, seperti Matthew Baker dan Lucas Lee ini memang mereka itu orang tuanya sudah berpaspor Indonesia, sehingga ya mudah untuk bergabung bersama Indonesia tanpa proses naturalisasi. Nah, bagaimana dengan para pemain yang tidak berpaspor ini? Apakah bisa diproses naturalisasi? Jawabannya belum bisa, karena memang para pemain yang belum memiliki paspor dan orang tuanya tidak memiliki paspor Indonesia itu belum bisa diproses naturalisasi karena mereka itu usianya masih di bawah 17 tahun. Sementara aturan di proses naturalisasi itu minimal usia 18 tahun gitu. Jadi ya otomatis yang beberapa pemain yang dipanggil dan memang dokumen-dokumen mereka tidak lengkap itu ya belum bisa bergabung gitu, baik untuk Piala Kemerdekaan maupun untuk Piala Dunia U17 nantinya. Mungkin nanti juga bisa para pemain yang belum lengkap dokumennya ini di tahun depan atau di
beberapa tahun berikutnya bisa diproses naturalisasi untuk Piala Asia U20 mungkin nanti ya, karena mereka ketika mereka usia 18 tahun mereka baru bisa diproses gitu, ataupun orang tuanya nanti punya punya paspor Indonesia, baru mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia U17 gitu ya. Jadi itu alasan kenapa para pemain diaspora yang sebelumnya banyak dipanggil ketika TC tapi hanya sedikit yang akhirnya dipanggil untuk Piala Kemerdekaan, begitu pun juga nanti untuk Piala Dunia U17. Nah, untuk yang 3 ini sebetulnya bisa ya, tadi yang 3 saya sebutkan, tetapi itu mereka belum bisa bergabung di Piala Kemerdekaan ini karena terkendala izin dari klub-klubnya masing-masing tadi, yaitu Utrecht U17, Rosenborg, begitupun juga dengan tadi Lucas Lee di Ballistic United Amerika Serikat. Jadi mereka tidak bisa bergabung di Piala Kemerdekaan ini. Mungkin nanti ketika gelaran Piala Dunia U17 pasti klub-klub ini akan segera mengizinkan ketiga pemain tersebut gitu ya. Nah, walaupun begitu, Coach Nova juga memastikan bahwa kesiapan tim saat ini untuk menghadapi Piala Kemerdekaan ini tentu kedalamannya, skuadnya sudah sangat solid ya. Coach Nova memastikan walaupun memang tidak diperkuat oleh beberapa para pemain diaspora dan siap bersaing dengan serius, walaupun juga kita belum tahu juga ya targetnya seperti apa di Piala Kemerdekaan ini, karena memang ini adalah ajang pemanasan gitu. Tetapi pastinya timnas U17 ini akan menampilkan yang terbaik gitu ya, demi nanti bisa meningkatkan kualitas untuk bisa bersaing juga di Piala Dunia U17. Jadi seperti itu alasan dari Coach Nopalianto kenapa para pemain diaspora yang sudah banyak dipanggil di TC tapi sedikit yang dipanggil di Piala Kemerdekaan ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.